Radio Salafi Indonesia, Rashid, tebarkan sunnah, suarakan al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini di rangkaian acara daurah kajian Islam ilmiah Asy-Syariah yang ke-16 di JIC, Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara, yang alhamdulillah kita sedang berada di rangkaian daripada acara tersebut, yang mana sesi demi sesi ataupun sesi yang pertama ya untuk materi telah kita dengarkan bersama, yang dibawakan oleh Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala. Dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa taala, sebelum sesi pertama tadi juga telah dibuka dengan pembukaan yang disampaikan oleh para asatidzah atau para ustadz yang menjadi bagian daripada kepanitiaan maupun tamu undangan yang juga hadir di kesempatan pagi hari ini. Baik. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita publikasikan bersama di channel Telegram Radio Rashid, di mana di kesempatan siang hari ini insyaallah Radio Rashid kembali live dan eksklusif pandangan mata dari Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, ataupun tepatnya di Koja, Jakarta Utara. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita telah menghadirkan seorang narasumber, ya kita bisa katakan demikian, karena beliau juga termasuk yang ambil andil dalam acara kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah yang ke-16 ini berlangsung, yang mana beliau menjadi pembawa acara. Ya, mungkin sahabat Rashid yang hadir di Masjid Jakarta Islamic Center di Koja ini telah melihat langsung, bagaimana beliau membawakan ataupun menyampaikan susunan acara dan mempersilahkan para tamu undangan ataupun syekh untuk memberikan kata sambutannya. Dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah beberapa waktu ke depan nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ya, mungkin beliau sudah tidak asing lagi di telinga sahabat Rashid semua. Beliau adalah Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar bin Rifai hafizahullahu ta'ala. Oleh karenanya sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Abu Nabil. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat semuanya Abu Nabil. Mudah-mudahan Abu Nabil dan seluruh sahabat Rashid yang turut atensi pada siang hari ini selalu dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui Ustaz Mukhtar juga safar ya Ustaz ya ke Jakarta ya? Benar. Masya Allah. Nah, kalau boleh kita ya bincang-bincang terlebih dahulu, Ustadz kapan mulai safar dari Jogja ke Jakarta? Kalau saya sendiri sejak kemarin sore ya Bu Nabil. Kemarin sore ya? Kemarin sore ya. Rombongan atau sama keluarga? Menggunakan kereta api. Masya Allah, iya. Masya Allah. Artinya Ustadz tiba duluan ya? Karena terkait atau ikut serta kepanitiaan? Kalau untuk tiba di JIC-nya, Jakarta Islamic Center, baru tadi pagi. Oh, tadi pagi? Tadi pagi. Gitu. Iya. Sekaligus jadi MC, Ustaz. Benar. Masya Allah. Dan memang sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak salah Ustaz juga di daurah yang lalu juga MC Ustaz? Untuk tahun kemarin tidak. Tidak ya? Iya. Oh gitu. Jadi sahabat Rashid juga yang merindukan suaranya Ustaz Mukhtar ini bisa sekarang live and eksklusif pandangan mata. Kita akan bincang-bincang dengan Ustaz Mukhtar lebih dalam mengenai permasalahan atau problema anak muda sekarang ini. Nah, oleh karenanya kita mengambil tema di kesempatan bincang-bincang kali ini di pandangan mata adalah saatnya pemuda tinggalkan gemerlap dunia. Masya Allah. Ya, ini tema yang mungkin ya semoga bisa menjadi senjata ampuh bagi syabab ataupun para pemuda di luar sana, dan sahabat Rashid juga yang sedang mendengarkan live and eksklusif pandangan mata ini di studio mini Radio Rashid di Jakarta Islamic Center, yang insyaallah ta'ala akan kita tanyakan beberapa permasalahan terkait dengan kepemudaan ataupun anak muda yang
ya yang bergelimang ataupun yang sudah terjatuh terhadap gemerlap dunia. Nah, kalau kita mendengar kata gemerlap, ya, itu bisa ataupun dikonotasikan kepada hal yang hura-hura, ya, kepada perkara yang hura-hura. Pernah kita mendengar ada sebuah ucapan dari ya anak-anak muda, mereka mengatakan bahwasanya muda itu foya-foya. Ya, iya, mati iya. Masuk surga. Sering mendengar seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, oleh karena sahabat Rasul rahimani wa rahimakumullah, untuk segmen yang pertama kita ingin tahu nih, bagaimana sebenarnya Islam ya membimbing para pemuda dalam kehidupan mereka. Apakah benar yang namanya anak muda itu harus merasakan kenikmatan dunia, harus merasakan gemerlap dunia, ataukah yang namanya anak muda dengan mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki semangat, mereka juga harus ataupun sangat sayang jika hanya di kehidupannya hanya dengan ibadah dan ibadah. Harus dong sekali-sekali juga berkecimpung di gemerlapnya dunia yang ada ini, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz? Ini Abu Nabil. Jadi generasi muda ini menjadi target utama, ya, dan sasaran paling pertama untuk dirusak memang. Karena yang sedang kita bicarakan kan generasi muda Islam, ya, generasi muda Islam. Jadi kita mesti sepakat dulu bahwa pemuda, dalam ini pemuda Islam, itu telah dijadikan target utama dan sasaran pertama untuk dirusak. Dirusak. Termasuk tadi bahasa yang sering kita dengar dan juga kita baca dalam bentuk tulisan atau yang semisalnya, artinya muda, foya-foya, tua, kaya raya, kemudian mati masuk surga. Itu kan kata-kata itu bukan muncul begitu saja, tapi itu hasil dari sebuah skenario dan desain, betul, untuk merusak pemuda Islam. Gitu. Dan itu hanya salah satu contoh kecil dari sekian banyak strategi dan upaya mereka untuk merusak generasi muda Islam. Nah, di situ kita perlu memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa yang disasar menjadi target utama adalah anak-anak muda Islam? Ya. Kan itu. Karena mereka sendiri yang membenci dan memusuhi Islam sangat paham bahwa dakwah para nabi dan para rasul, termasuk juga dakwah Nabi Muhammad SAW, itu justru ditopang dan didukung oleh anak-anak muda. Ya. Justru didukung dan ditopang oleh anak-anak muda. Semua dakwah Nabi seperti itu. Kalau kita berbicara secara khusus tentang dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW, ya seperti itu juga. Kita bisa melihatnya dari data 10 tahun pertama atau 13 tahun pertama, ya, 13 tahun pertama dalam sejarah Islam, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam di kota Mekah. Kalau kita melihat data para sahabat as-sabiqunal awwalun, gelombang pertama yang masuk Islam, itu rata-rata usianya kalau dibuat rata-rata 20-an tahun. 20-an tahun? 20-an tahun rata-rata. Artinya seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, itu rata-rata umurnya 14, 15, 16 tahun. Begitu. Justru mereka yang paling pertama membela Islam. Dan keberanian mereka luar biasa. Ada yang lebih tua dari mereka, tapi kan terpaut tidak begitu jauh. Itu tadi kalau kita buat rata-rata ya 20 tahun lah usia mereka. Itu yang di Mekah. Yang di Madinah juga sama, sahabat-sahabat Ansor. Mereka yang menjadi pendukung utama Nabi Muhammad SAW itu justru anak-anak muda. Sehingga ketika kita membaca keterangan para ulama, seingat saya itu keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau simpulkan bahwa yang paling mudah untuk menerima dakwah Islam itu justru kalangan muda. Sementara yang tua relatif dan cenderungnya menolak, karena mereka sudah terlalu mengakar kuat untuk memegang keyakinan nenek moyangnya. Wallahu alam, inilah salah satu sebab terbesar kenapa anak muda Islam itu dijadikan sasaran pertama, target utama untuk dirusak.
Kan itu. Yang paling terpenting yaitu mereka ingin memanfaatkan kejiwaan anak muda yang labil dan juga senang merdeka, bebas. Dari pintu itu anak muda kita dirusak. Wallahul musta'an. Tadi Ustaz menyebutkan kebanyakan daripada para sahabat itu di usia kepemudaan mereka masuk Islam. Ini bukan berarti Ustaz ketika itu memang nggak ada yang ingin mereka raih ataupun syahwat yang mendorong mereka kepada hal-hal yang negatif itu. Mungkin ada yang bilang itu kan zaman dulu, zaman Nabi. Sekarang zaman modern, lebih canggih daripada zaman dulu. Gimana Ustaz? Ya sebenarnya nggak ada beda dulu dan sekarang. Gitu. Sama. Kan itu. Artinya dorongan-dorongan syahwat itu dulu dan sekarang juga sama. Toh akhirnya syahwat itu apa sumbernya? Kembalinya kepada harta. Dulu dan sekarang sama. Wanita, demikian juga hiburan, sama dulu dan sekarang. Nah, apalagi ketika kita sudah sadar dan percaya sekali dengan keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwa kata beliau kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya tiap orang yang terlahir di atas muka bumi ini pasti fitrah. Artinya dalam keadaan suci. Nah, mestinya tidak dibalik seperti sekarang. Jadi anak-anak muda itu kita maksimalkan idealisme mereka untuk menjadi yang terbaik. Masya Allah. Kan gitu. Di zaman Nabi kan begitu. Betul. Artinya idealisme untuk menjadi yang terbaik itu kita manfaatkan. Anak muda kan pasti pengennya yang sempurna. Masya Allah. Sebaik-baiknya. Nah tinggal dan perlu diarahkan saja memang. Masya Allah. Baik. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang diutarakan daripada ataupun disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi mengenai poin yang bisa kita ambil di segmen yang pertama ini ataupun pertanyaan pertama yang kita sampaikan kepada Ustaz Mukhtar bahwasanya memang anak muda Islam ya ini menjadi target utama untuk dirusak. Ya. Oleh karena itu, ya, kita selaku anak muda ya, yang masih merasa muda itu harus senantiasa menjaga keislamannya, Ustaz ya. Benar. Menjaga keislamannya agar tidak lari daripada ajaran Islam itu sendiri, Ustaz. Ya nggak usah jauh-jauh Abu Nabil. Ya. Ini dalam proses penyelenggaraan kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-16 di Jakarta Islamic Center ini. Sekarang panitia penyelenggaranya secara persentase didominasi anak-anak muda. Allah, betul. Saya, Abu Nabil. Iya, betul. Saya masih muda juga. Rekan-rekan di sini semua adalah anak-anak muda, didominasi anak-anak muda. Maka kita perlu mendefinisikan juga anak muda itu siapa, kan gitu. Iya, anak betul. muda itu siapa? Kalau di uruf atau di kebiasaan masyarakat kita 40 tahun ke bawah masih dikatakan anak muda. Betul. Dilihat dari usia anggota Karang Taruna, ya kan sebuah organisasi anak-anak muda itu di tiap desa itu 40 tahun ke bawah anak muda. Oh gitu. Kan itu ya. Kalau dalam perspektif Islam juga sama. Ibnul Jauzi rahimahullah juga beliau seingat saya juga antara 35 34 ke bawah itu masih muda. Masih disebut sebagai pemuda. Masih disebut anak muda. Masya Allah. Berarti Rasulullah di usia 40 tahun itu sudah masuk, sudah bukan pemuda lagi kalau beliau. Oh, kan 35 ke bawah. Betul. Ya, baik. Nah, sahabat Rasul yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada kriteria usia tertentu juga yang disebutkan oleh Ustaz Mukhtar agar mendefinisikan siapa sih pemuda itu sendiri. Nah, ya kan penting, jangan sampai nanti merasa udah nggak muda lagi. Ya, betul. Ya, kan? Betul. Jadi, padahal umur 30, 31 itu masih muda. Masya Allah. Masih muda. Masya Allah. Nah, sahabat Rasul yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita udah tanya ya kepada Ustaz Mukhtar tentang ataupun Ustaz Mukhtar memberikan wejangannya kepada kita tentang pemuda yang harus senantiasa bersiap diri ya untuk agar tidak menjadi sasaran yang dirusak oleh orang-orang di luar Islam tentunya yang merusak pemuda-pemuda Islam. Nah, Ustaz, ya mungkin Ustaz bisa sebutkan mungkin di dalam Al-Quran gitu ataupun dalam hadis bagaimana Islam membimbing anak muda gitu, Ustaz. Mungkin ada ayat-ayat khusus untuk mengarahkan anak muda. Kalau secara konsep Islam pembinaan anak muda itu dari nol. Dari usia mereka masih
sangat dini sekali. Ketika kita berbicara tentang pembinaan usia muda, itu yang kita bicarakan bukan anak-anak usia 10, 11, 12 ke atas. Tapi justru sejak mereka belum lahir di dunia pun sudah ada persiapan. Iya, konsep desainnya itu udah matang sekali. Ya paling enggak contoh sebelum berumah tangga, berkeluarga. Kalau dalam agama kita kan memang diarahkan dan dibimbing untuk mencari sosok seorang wanita yang punya kemampuan untuk menjadi ibu, menjadi pendidik yang baik. Betul. Kenapa? Karena kita harus berpikir jangka panjang, masa depannya jauh sekali. Betul. Jadi untuk mewujudkan generasi muda yang sukses itu nggak bisa instan, nggak bisa dalam hitungan 5, 6, 7, 10 tahun nggak. Sejak mereka belum ada di dunia pun sudah kita pikirkan. Artinya Ustaz, Islam betul-betul sangat matang untuk membimbing ataupun membina anak-anak kaum muslimin. Bahkan persiapannya pun dilakukan sejak mencari jodoh gitu. Iya, betul. Jadi ketika mereka sudah masuk usia muda, siap. Betul. Benar-benar siap menjadi anak muda yang tangguh, beriman, beramal saleh, beribadah, berjuang di jalan Allah. Ya tangguh dalam segala hal lah. Tapi kalau kita berbicara anak muda 14 tahun ke atas ya udah terlambat. Oh gitu. Sebelum 14 tahun dia sudah terpapar oleh pemikiran-pemikiran tadi yang gemerlap dunia. Betul. Terlambat. Walaupun tidak ada kata terlambat, tapi memang cenderung lebih berat untuk dikembalikan ke jalurnya yang fitrah. Baik. Maka siapapun di antara kita yang punya harapan generasi muda Islam yang tangguh itu benar-benar muncul, ayo kita berbicara sejak masih dini, ketika mereka masih di dalam kandungan, ketika mereka masih anak-anak, menginjak usia remaja, itu harus bertahap. Jadi pengkondisiannya sudah sejak dini. Masya Allah. Sejak dini. Jadi Ustaz, ketika kita berbicara, tadi Ustaz katakan kalau udah di 14 tahun ke atas, jika sejak dininya tidak dibimbing atau dibina dengan hal-hal yang positif tentunya dari syariat Islam. Nah, bagaimana nih bagi orang-orang tua yang sudah terlanjur anaknya ataupun orang tua ini sadar, oh anak saya udah 14 tahun, 15 tahun, gimana cara saya untuk mengembalikan fitrahnya? Ya. Itu tidak ada yang susah bagi mereka yang Allah mudahkan. Baik. Kan itu. Maka langkah pertama ya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai orang tua dalam contoh kasus tadi harus banyak-banyak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keterlambatannya mengenal agama lebih baik ini bisa menjadi sebab setelah dia sadar bisa menjadi sebab anak-anaknya baik juga. Jadi yang pertama dia memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Mampu dia buktikan bahwa dia sebagai orang tua setelah sadar, dia setelah semangat belajar agama, ingin kembali ke fitrah yang sesungguhnya, dia buktikan kepada anak-anaknya bahwa dia menjadi orang tua itu lebih baik. Kalau dulunya sering marah-marah, bentak-bentak, ya sekarang udah nggak lagi lah, jauh lebih lembut, lebih halus. Kalau dulu misalkan kurang perhatian kepada anak, dalam 1 minggu mungkin hanya sekali ketemu, setelah dia menginginkan anaknya baik supaya kembali ke jalur yang fitrah, dia berikan perhatian dalam hal ini durasi waktu lebih panjang. Kan itu. Artinya dimulai dari orang tuanya. Iya, itu yang paling berpengaruh. Berikan contoh yang baik. Benar. Positif. Iya. Masya Allah. Nah, Ustaz, ya tadi kita sudah bicara tentang keumuman bimbingan Islam. Ya, kita bisa mengambil poin di sini bahwasanya Islam itu mengatur atau membimbing manusia sejak sejak mencari jodoh terlebih dahulu. Benar. Untuk mendidik anak-anak sampai menjadi anak seorang pemuda. Iya. Baik. Sekarang Ustaz, mungkin anak-anak zaman sekarang ini kurang begitu kenal dengan tokoh-tokoh pemuda dalam Islam. Benar. Mungkin mereka lebih kenal dengan yang namanya Lionel Messi, lebih kenal yang namanya Cristiano Ronaldo, dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin sedikit
ataupun beberapa tokoh Islam dan kiprahnya dalam Islam seorang pemuda tersebut, mungkin Ustaz bisa kisahkan. Iya Bu Nabil, ini termasuk dari grand design, artinya rencana besar musuh-musuh Islam itu menjauhkan generasi muda Islam dari dari tokoh-tokoh muda Islam itu sendiri. Itu sudah masuk grand design, rencana besar. Jadi mereka dikenalkan dan didekatkan dengan tokoh-tokoh muda yang di luar Islam, sementara tokoh-tokoh muda yang memang ada di dalam Islam dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu udah grand design. Grand design. Nah, artinya termasuk programnya mereka. Iya, termasuk programnya mereka. Termasuk programnya mereka. Maka tugas berat itu sebenarnya menanti kita bersama. Menanti kita bersama, paling tidak kita mengimbangi lah. Mengimbangi dengan seluruh media, sarana yang kita punya untuk mengenalkan kepada anak-anak muda Islam sekarang ini. Sebenarnya yang patut kita jadikan teladan itu adalah anak-anak muda Islam. Padahal mereka semua sejarahnya tercatat dalam referensi-referensi tarikh. Betul. Nah, tinggal kita menggali, kita munculkan kembali, ya sedikit demi sedikit, sehingga misalkan kenal dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya kan, masuk Islam masih usia 12 tahun, bagaimana gagah beraninya beliau, kekuatannya, kepahlawanannya, keilmuannya, ibadahnya. Seandainya sahabat Ali bin Abi Thalib saja, yang rata-rata ulama menulis biografinya itu pasti dalam buku tebal, itu kalau dikupas satu persatu, saya yakin sekali akan menjadi figur anak-anak kita. Masya Allah. Tapi karena belum ada yang mengupas, kalaupun ada masih dalam bentuk bahasa Arab. Betul. Misalkan memungkinkan diterjemahkan, kemudian diubah menjadi dalam bentuk audio misalkan suara atau yang semisalnya, sehingga anak-anak kita cinta, senang. Dan tahu ya, dan tahu akhirnya, oh ternyata Ali bin Abi Thalib itu kuat sekali. Misalkan memimpin kaum muslimin menguasai benteng Khaybar kan gitu. Jadi mengangkat pintu gerbang sendirian, hebat sekali. Atau Zubair bin Awam yang seluruh sekujur tubuhnya penuh dengan lubang-lubang bekas pedang dan tombak maupun anak panah. Kan itu. Atau sahabat Zaid bin Thabit yang masih berusia muda, kemudian melaksanakan proyek besar sekali mengumpulkan Al-Qur'an sehingga menjadi mushaf seperti yang kita kenal sekarang ini. Atau misalkan sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Itu kan itu baru di kalangan sahabat. Belum yang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita perlu mengupas sedikit demi. Kalau tidak kenal ya tidak akan sayang kepada mereka. Ini Ustaz, ada satu sahabat yang saya pernah dengar langsung dari kajiannya Ustaz. Sahabat ini ketika diutus kalau nggak salah oleh Umar bin Khattab untuk datang ke wilayahnya Persia. Iya. Di mana dengan dia menaiki keledai atau kuda dan dia masuk ke istananya Persia, tapi dengan menghinakan kerajaan Persia. Mungkin Ustaz bisa sedikit cerita kembali, ini seru ini. Lupa kayaknya. Kenapa pertanyaan yang pas saya lupa ini? Kalau nggak salah namanya Rib'i bin Amir. Al-Ansori ya? Iya. Lupa ya. Pas berarti. Pas banget. Baik. Sahabat Rasyid, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengarkan tadi bagaimana Ustaz Mukhtar memberikan gambarannya kepada kita bimbingan Islam ya terkait dengan kepemudaan untuk membimbing anak muda mereka menjadi manusia yang positif, tentunya menjalankan syariat Islam, dan para pemuda juga harus lebih mengenal dengan tokoh-tokoh Islam, ya, tokoh-tokoh pemuda di dalam Islam, dalam sejarah Islam, ya, para sahabat dari tabi'in maupun tabi'in yang mana mereka berjuang untuk Islam di saat usia mereka masih muda, di saat syahwat mereka masih menggelora, di saat gemerlap dunia ada di zaman mereka, tapi mereka senantiasa mengorbankan itu semua demi syariat ataupun demi agama Islam. Nah, Ustaz, ya, mungkin ingin sedikit menanyakan tentang masih seputar tentang kisah sahabat ini, tentang Uwais, Ustaz, Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, itu gimana kisahnya, Ustaz? Kalau beliau masuknya dalam generasi tabi'in ya. Baik. Generasi tabi'in. Jadi
Berarti beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya memang sahabat Umar waktu itu yang menjadi khalifah sangat ingin bertemu dengan seseorang yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Jadi Nabi Muhammad alaihi wasallam sudah ketika beliau masih hidup sudah memberikan kabar bahwa akan ada nanti seseorang yang datang dari negeri Yaman, tepatnya dari kabilah Mudhar, ya kan? Dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Dalam keadaan Rasulullah nggak kenal sama sekali sama belum pernah bertemu, tapi itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ciri-ciri fisik demikian juga latar belakangnya sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terjadi perang besar ada Al-Madad. Al-Madad itu bala bantuan dari negeri Yaman. Tiap kali datang bala bantuan dari negeri Yaman itu selalu disambut oleh Umar bin Khattab. Karena beliau bertanya, ada enggak dari rombongan ini yang ciri-cirinya demikian, dari Mudhar, berbakti sama ibunya dari Koron namanya Uwais, kemudian di pipinya masih ada bekas bekas kustanya dan seterusnya, kan itu. Baik. Setelah itu akhirnya betul-betul bertemu. Kata Umar bin Khattab, tolong mohonkanlah kepada Allah supaya saya diampuni. Kan itu. Artinya Umar bin Khattab ingin menemukan orang yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Itu usia masih muda juga. Nah, apa yang dilakukan Uwais Ustaz sehingga kok Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni? Sebab terbesar yang kita baca dalam riwayat itu karena baktinya sama orang tua. Masya Allah. Terutama kepada ibu. Baktinya ini seorang pemuda ya? Seorang pemuda dari negeri Yaman. Masya Allah. Artinya karena baktinya dia kepada kedua orang tua sehingga termasuk salah satu jasa terbesar dalam keadaan dia anak muda, dalam keadaan dia bisa ibaratnya mengelampiaskan syahwatnya ke hal-hal yang mungkin dia senangi, tapi dia tetap senantiasa setia kepada kedua orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jumlah anak yang benar-benar berbakti pada orang tua sedikit sekali. Bahkan dari kecil aja sudah orang tuanya dibentak, panggilan orang tuanya tidak disambut, ya kan? Betul. Panggilan orang tidak disambut, lebih banyak yang mengecewakan orang tuanya daripada yang membahagiakan orang tua. Satu, yang kedua, mereka yang membahagiakan orang tua jumlahnya sedikit. Itu pun kebahagiaan duniawi juga akhirnya. Betul. Hanya dengan memberi materi, memberikan rumah, uang bulan, setiap bulan diberi. Betul. Kan itu jatah listrik, pulsa dan segala macam. Yang sebenarnya banyak orang tua tidak menilai itu sebagai sebuah kasih sayang. Tidak kasih sayang. Yang mereka inginkan kan anak yang bisa merawat, melayani, selalu ada di dekatnya, kan itu meskipun tidak serumah. Betul. Tapi setiap kali diperlukan selalu ada, hadir, mementingkan orang tua, bukan pekerjaan, misalkan. Perhatian ya saudara. Oh, perhatiannya luar biasa. Terutama ketika orang tua sudah sakit-sakitan. Kan itu. Kan banyak cerita orang tua meninggal, setelah meninggal baru anaknya datang. Betul. Baik. Nah, sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah dengar kan apa yang Ustaz Mukhtar bilang tadi terkait dengan bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya, dia seorang pemuda yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Ya, bahkan karena baktinya dia kepada orang tua sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ciri-ciri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana doa daripada Uwais Al-Qarni ini diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab semangat untuk mencari sosok daripada Uwais Al-Qarni ini. Masya Allah. Itu di antara sebabnya adalah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, baik Ustaz, sekarang kita lanjut. Baik. Nah, ini seperti kuis Ustaz. Iya. Saya pertanyaan gak habis-habis ya. Baik Ustaz. Ustaz. Ya. Kita ketahui mungkin seperti Ustaz bilang tadi bahwasanya dunia sekarang itu dikatakan modern dan dunia zaman dulu juga tidak bisa kita bedakan. Tetap ada hal yang menyenangkan masing-masing di setiap zaman Ustaz. Iya. Nah, di kehidupan pemuda yang sekarang ini, kita katakanlah di zaman yang modern ini, bagaimana kiat-kiat mereka agar mereka terbebas dari hal-hal yang melalaikan, Ustaz? Yang senantiasa serius untuk mempelajari agamanya, mengenal Rasulnya, mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in, dan dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ustaz, kita ketahui banyak penghalang-penghalang seperti
ya. Anak muda sekarang doyannya musik. Iya. Ya. Terus katanya sih kalau nggak ada TV di rumah tuh nggak bisa hidup. Iya. Terus juga pergaulan. Iya. Nah, pasti ada teman nongkrong lah segala macamnya, dan yang paling utama juga gadget, masalah gadget. Iya, iya. Bagaimana cara mengontrol ini semua, Ustaz? Jangankan anak muda, yang sudah tua aja tetap bisa terbentuk oleh lingkungan. Ya kan? Jangankan yang muda, yang masih labil, ya kan? Yang sudah tua, yang kita katakan matang sekalipun, itu watak dan karakternya bisa dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan. Kalau kita berbicara tentang anak muda, maka yang tidak boleh kita lewatkan adalah konsep lingkungan dia tinggal dan juga konsep keluarga sebagai tempat dia berasal. Kan itu. Sebenarnya hal-hal yang disebutkan Abu Nabil tadi, kayak musik, televisi, gadget atau yang semisalnya, itu bisa diminimalkan. Ketika seorang anak muda dia hidup dan berasal dari sebuah keluarga yang yang harmonis, keluarga yang satu dengan lain itu saling memberikan perhatian, ada waktu, kontak sosialnya juga tinggi, komunikasinya juga bagus. Kan itu. Jadi kalau boleh kita sederhanakan, sebenarnya tadi gemerlap dunia itu sebenarnya cuma pelampiasan dari anak-anak muda sisi kejiwaan mereka. Karena sisi kejiwaannya tidak terpenuhi di keluarga, akhirnya dia cari pelampiasan. Pelampiasannya ya sudah. Hal-hal tadi. Betul. Coba kalau kita bayangkan sebuah rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak. Kemudian misalkan ayah ibunya aktif di rumah, memberikan perhatian, kasih sayang, ya kan. Kalaupun si ayah berangkat bekerja ya dari pagi, sebelum berangkat bekerja dia sempatkan berkomunikasi, ngobrol dengan anak-anaknya, bercerita yang bermanfaat. Kemudian dia berangkat kerja, sore pulang di rumah, ada lagi waktu buat anak-anaknya. Si ibu juga seperti itu, ketika 2 anaknya berangkat sekolah, si ibu betul-betul dia merawat rumah, semuanya terjaga. Ketika anak pulang dari belajar, rumah sudah bersih, makanan sudah disiapin, ditanya kabarnya, diajak bercerita, malam juga seperti itu. Ya saya pikir anak betah di rumah. Ini bukan suatu yang mustahil, Ustaz. Oh bukan, yang dulu-dulu kan sudah. Betul. Sebelum ada alat-alat ini, alat-alat teknologi ini kan begitu kehidupan keluarga. Masya Allah. Kan itu. Masya Allah. Adapun alat-alat tadi, lingkungan itu kalau kita sederhanakan itu cuma pelampiasan aja. Mereka nggak merasa dapat perhatian yang cukup di rumah, dia cari di luar. Dia cari di luar. Tapi kalau rumah tangga serba cuek satu dengan yang lain, ya udah dia padahal mencari dalam pelampiasan. satu rumah, tapi nggak saling nyapa, nggak saling menyapa, nggak saling tahu. Subhanallah. Jadi justru yang perlu dikuatkan itu adalah kehidupan rumah tangga. Komunikasi. Iya, dari sebab itu salah satu tema yang diangkat dalam kajian ilmiah nasional ini kan itu yang akan disampaikan Syekh Abdullah bin Sulfik Al-Dhafiri. Penguatan di keluarga itu. Maka sahabat Rasyid jangan sampai ketinggalan. Betul, Masya Allah. Sudah di-endorse sama Ustaz Mukhtar tuh. Masya Allah. Baiklah sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat-kiat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar itu poinnya adalah lingkungan dan perhatian, termasuk perhatian daripada orang tua juga yang bisa mendukung si anak muda ini. Oh, satu lagi ya Bu Nabil. Ya. Maaf. Jadi yang namanya perhatian dari keluarga atau orang tua. Jadi ukuran kebutuhannya bukan orang tua yang mengukur, tapi anak. Karena banyak orang tua beralasan, saya udah ngasih perhatian. Oh gitu, betul. Saya udah ngasih waktu buat mereka. Nah kita perlu sadar bahwa kebutuhan anak terhadap perhatian orang tua itu kan beda-beda kapasitasnya. Betul. Ada anak yang sekali disapa sehari udah merasa cukup. Tapi ada anak yang ingin lebih dari itu. Maka kita yang mengukur kebutuhan anak kita diperhatikan seberapa sih? Kan itu. Ada anak yang memang dia perlu perhatian lebih. Kita nggak bisa beralasan saya udah ngasih waktu buat anak ini, nggak bisa. Kan itu. Artinya harus keadaannya harus difahami juga. Iya, betul. Masya Allah. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Ustaz Mukhtar tadi, sebenarnya bukan perkara yang mustahil untuk kita bisa terhindar dari lalainya kita terhadap pedulinya kita terhadap agama kita, ya. Dengan bersungguh-sungguh dalam mengenal agama kita tentunya, dan juga peran daripada orang tua dan lingkungan sekitar itu juga sangat mendukung bagi seorang anak muda ini bisa merubah dirinya,
menjadi yang lebih baik tentunya. Nah, ada yang disampaikan? Cukup sepertinya. Baik. Nah, ini Ustaz yang terakhir insyaallah. Baik. Sekarang tadi kan kita ngobrol tentang anak muda yang mungkin apa kita bilangnya ekstrim kiri ya Ustaz. Iya. Agak terlalu cuek terhadap agamanya, kurang serius belajar agama. Nah, ini mungkin kita bicara dengan mereka yang mungkin kita kan ekstrim kanan ya kalau nggak salah. Betul. Kiri, ya? Ini mereka serius belajar. Maksudnya mereka serius ingin membela agamanya Ustaz. Ya, tapi kebablasan akhirnya. Nah, kebablasan sampai sering fenomena terjadi anak muda yang ikut aksi terorisme, bom bunuh diri. Itu juga salah satu materi yang diangkat dalam kajian kita ya kan. Betul. Yang tadi baru disampaikan, Saudara. Baru disampaikan oleh pemateri. Baik. Jadi artinya kenapa? Mereka kelompok radikal dan kelompok terorisme ini mengerti bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anak generasi yang punya idealisme tinggi, ya kan? Mereka itu masih belum tercetak, sehingga siapa yang bisa mendekati mereka cetak, ya seperti itulah hasilnya. Anak-anak muda ini kejiwaannya masih labil, direkrut, ya kemudian diprovokasi, dicuci otaknya, akhirnya menjadi pelaku-pelaku teror dan pelaku-pelaku radikal itu. Ya kita jangan sampai kecolongan. Betul. Berusahanya seperti itu. Artinya target mereka ini yang mereka memang bukan yang cuek terhadap agama malah. Bukan. Justru yang punya semangat dan kepedulian terhadap agama. Tapi kemudian dibelokkan arahnya, disesatkan jalannya. Masya Allah. Nah, Ustaz, bagi orang tua, Ustaz, agar mereka waspada juga. Yang tadi waspada terhadap anak yang lalai daripada agama, ini waspada dari anak yang mungkin ekstrim dalam menyikapi tentang Islam itu sendiri, Ustaz. Ya, solusinya sama dengan yang ekstrim gini tadi. Artinya orang tua harus punya perhatian penuh. Artinya ketika anaknya terlihat serius belajar agama, orang tua juga harus bersikap objektif, duduk diskusi, dia tanya kepada anaknya, kamu ikut pengajian apa? Kan itu. Ustaz-ustaznya siapa? Legal apa enggak? Formal apa enggak? Resmi apa enggak? Kan itu. Tempat pengajian kamu di mana? Teman-teman pengajian kamu siapa? Nah, ketika semua itu sudah terjawab, artinya ada transparansi, ada keterus-terangan dari si anak, ya orang tua dukung aja. Oh, dari pengajiannya ini Quran, Sunnah, kembali ke manhaj salaf misalkan. Teorinya begini, konsepnya demikian. Tempat pengajiannya di mana? Di sana nih, jelas lokasinya, ustadznya jelas. Sekali-kali ajak dong ustadzmu ke rumah. Kan gitu. Karena kelompok-kelompok radikal dan teroris itu pasti mereka tertutup. Tertutup. Apalagi nanti orang tua bisa mendeteksi dini ketika anaknya ikut pengajian kok sikapnya cenderung pendiam, tertutup, jarang bergaul. Lah ini harus curiga dong orang tua. Baik. Nah, Ustaz, tadi kan ini pertanyaan keberapa? Ini meneruskan aja, Ustaz. Oh, meneruskan aja. Jadi kalau ibarat ujian tuh esai, Ustaz, ada 1, 2, 3. Oh iya. Nah, Ustaz, tadi kan tentang sikap orang tua yang ingin menjaga anaknya. Nah, sekarang ketika seorang anak, seorang pemuda yang betul-betul telah mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti mereka mulai membiarkan jenggot mereka, tidak isbal ataupun tidak celananya itu di atas mata kaki, dan bagi yang wanitanya juga mereka bercadar, berniqab. Nah, terkadang orang tua khawatir dengan amalan yang seperti ini, Ustaz. Nah, bagaimana cara anak muda tadi untuk meyakinkan orang tuanya? Betul. Itu sering terjadi juga. Yang pertama, hindari perdebatan. Hindari perdebatan itu jangan mendebat orang tua. Itu satu hal yang paling terlarang. Tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai mendebat orang tua. Artinya ketika kita sedang berbicara, diskusi dengan orang tua, ingin menjelaskan, lalu kok sudah mulai menjurus kepada perdebatan, lebih baik diam. Dengarkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menceramai orang tua, baik tulisan maupun lisan. Menceramai itu ketika kita berbicara panjang lebar di depan orang tua, seakan-akan kita udah tahu segala sesuatunya. Itu orang tua paling tidak suka. Atau misalkan kita share tulisan, artikel panjang banget, orang tua merasa nggak nyaman. Tapi sampaikan dengan kata-kata yang simple, kata-kata sederhana. Kan itu. Misalkan, kamu tuh ngaji apa sih? Kan gitu. Ya jawab aja, ya ngaji supaya jadi anak soleh lah Pak. Udah gitu aja. Nggak usah diterangkan kanan kiri muka belakang luas sampai kemana-mana kan itu. Kamu ngaji apa kok sudah seperti ini? Ya biar bisa bertutur kata dengan sopan santun pada orang tua.
kamu kok ngaji seperti itu ya? Biar rajin. Kan kalau kita di pengajian diajari buat rajin. Nah, kemudian yang faktor paling menentukan akhirnya ya prakteknya. Jangan sampai bilang sama orang tua biar rajin, ternyata pemalas dia. Setelah bilang kamu ngaji apaan tuh? Jenggoten, celana cingkrang, segala macam. Ketika kita jawab ya belajar rajin lah Bu. Saya setelah pengajian itu terus terdorong, termotivasi buat rajin. Nah, setelah itu pagi dia bersih-bersih rumah, sore dia juga siram tanaman. Artinya ada perubahan ya Ustaz? Iya, menjelang malam dia cucikan motor atau mobil orang tuanya. Iya kan? Kemudian akhir pekan dia bersih-bersih gudang, bersih-bersih dapur. Walaupun berat harus diamalkan karena untuk membuktikan Ustaz. Membuktikan, oh iya benar nih anak saya ikut pengajian jadi rajin nih. Baik, Masya Allah. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil dari pesan ataupun nasihat daripada Ustaz Mukhtar tadi kepada sahabat Rasyid semua, khususnya bagi sahabat Rasyid yang masih merasa atau memiliki jiwa muda, ya, sudah saatnya kita meninggalkan gemerlap dunia dengan hal-hal positif, tentunya di bawah bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentunya juga pihak lain yang harus mendukung daripada keberhasilan sang anak untuk menjadi anak yang ataupun pemuda yang soleh, ya, mungkin di lingkungan, dan orang tua juga harus punya peran penting terhadap apa yang dilakukan atau diperbuat oleh sang anak di kesehariannya. Nah, mungkin sebenarnya masih banyak Ustaz yang ingin dibicarakan, tapi ya gimana juga ya. Masih banyak acara yang lain juga. Iya, betul. Baiklah sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin Ustaz Mukhtar ada sedikit apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Rasyid. Oh iya, boleh. Oh, iya. Satu hal yang paling menarik untuk kita perhatikan dalam pelaksanaan kegiatan kajian ilmiah yang sifatnya nasional ini, artinya tema yang diangkat oleh panitia penyelenggara itu kan kajian yang ilmiah, ya, kemudian salafiyah, ramah, sopan, dan bermartabat, itu yang diangkat. Betul. Sehingga kita bisa mengikuti himbauan yang tidak putus terus-menerus disampaikan oleh penyelenggara. Misalkan ini kalau kita baca ya, poin nomor 8. Kita peserta diminta untuk memperhatikan bermuamalah. Bermuamalah itu berkomunikasi dengan warga sebaik mungkin, mengalah terhadap mereka selama masih dalam batasan syar'i, menyapa, salam, ramah, dan berbicara sopan terhadap siapapun. Pesan dari panitia juga himbauan perhatikan sopan santun dan tata krama dalam berjalan, berkendaraan, dan selama berada di tempat tinggal. Jangan sampai mengganggu dan meresahkan warga. Ini kan poin sangat menarik sekali nih. Artinya mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini bisa memberikan pengaruh positif secara langsung kepada masyarakat, kaum muslimin, ya kan? Khususnya para peserta juga, Ustaz. Iya, khususnya para peserta. Masya Allah. Kita betul-betul dihimbau untuk ramah, tegur salam, jangan saling diem. Sesama peserta maupun kepada kaum muslimin atau jamaah yang sama-sama menggunakan masjid ini. Masya Allah. Itu harus dicatat penting itu. Masya Allah. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi, muamalah terhadap warga sekitar, terhadap sesama, itu sangat penting juga untuk menggambarkan ciri-ciri muslim yang sejati. Ya, muslim yang tidak sombong, muslim yang tidak angkuh, muslim yang ramah, muslim yang bermartabat sebagaimana Ustaz Mukhtar sampaikan tadi. Oleh karena itu, sahabat Rasyid yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita temukan poin-poin penting daripada tema kita di kesempatan kali ini, yaitu saatnya pemuda tinggalkan gemerlap dunia. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jika sahabat Rasyid yang mungkin melewatkan acara ini, bisa sahabat Rasyid ikuti rekamannya, insyaallah akan dipublikasikan di channel Telegram Radio Rasyid insyaallah taala. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus ya rangkaian kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah yang ke-16 ini sampai esok, yaitu hari Ahad insyaallah taala. Dan bagi sahabat Rasyid juga yang berada di wilayah Jogja, khususnya di daerah Bantul, juga bisa langsung hadir ya di
Masjid Agung Manunggal Bantul, yaitu insyaallah tanggal 19 Juli insyaallah di Masjid Agung Manunggal Bantul. Dan juga ada beberapa daerah yang insyaallah juga akan ziarahi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan publikasikan berita terbarunya di channel Telegram Radio Rasyid. Dan untuk itu saya berpamitan dulu dengan Ustaz Mukhtar. Ustaz, jazakumullah khair atas informasi dan nasihatnya. Baik. Ya, jazakumullah khair. Masyaallah. Baiklah sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita di program live and eksklusif Pandangan Mata langsung dari Jakarta Islamic Center, Koja Jakarta Utara, dan insyaallah semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali di program ini. Dan tentunya sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ikuti terus rangkaian kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ataupun yang dibawakan oleh para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syariah yang ke-16, dan lihat info update-nya di channel Telegram Radio Rasyid. Baiklah sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Abu Nabil Al-Asy mohon undur diri dulu di kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita bertemu ataupun berjumpa di lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.